Apakah Tuhan Yesus itu tukang marah-marah? Apakah dia memang mengarahkan orang dengan cara yang langsung kasar? Tidak. Kenapa Yesus sampai tiba kepada kata celaka ini? Karena dia sudah terlebih dahulu mengajar mereka, hidup dengan mereka, memberikan mujizat-mujizat dengan mereka, tetapi hati mereka tidak terbuka. Shalom saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu kembali dengan saudara-saudari terkasih lewat firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu ungkapan orang Batak yang mengatakan demikian. Mauas di topi ni julu. Artinya kehausan padahal dia sedang berada dekat dengan sumber air. Kira-kira kenapa seseorang itu bisa kehausan padahal dia sedang berada dekat dengan sumber air? Yang pertama, bisa saja karena ketidaktahuan. Dia tidak tahu sama sekali atau tidak mau tahu bahwa sebenarnya di dekatnya sedang ada sumber air sehingga dia kehausan padahal dia sedang berada dekat dengan sumber air. Yang kedua, bisa saja karena ketidakmauan. Tidak ada keinginan untuk mengambil air itu sehingga dia kehausan juga. Lalu yang ketiga, bisa saja dia merasa bahwa air itu tidak akan bisa untuk menghilangkan rasa hausnya. Lalu dia kehausan padahal dia sedang dekat dengan sumber air. Demikianlah saudara kira-kira dalam firman Tuhan hari ini di Injil Matius. Yesus sedang bersama-sama dengan mereka. Yesus bahkan melakukan pengajaran dengan mereka. Yesus melakukan banyak tanda dengan mereka, mujizat. Tetapi ternyata kebersamaan mereka dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak membuat mereka bertobat, tidak membuat mereka mengubah pola hidupnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah di sini Tuhan Yesus mengecam mereka dengan kata celakalah, marjeama. Apakah Tuhan Yesus itu tukang marah-marah? Apakah dia memang mengarahkan orang dengan cara yang langsung kasar? Tidak. Kenapa Yesus sampai tiba kepada kata celaka ini? Karena dia sudah terlebih dahulu mengajar mereka, hidup dengan mereka, memberikan mujizat-mujizat dengan mereka, tetapi hati mereka tidak terbuka. Sebetulnya Tuhan sudah terlebih dahulu mengadakan pendekatan yang baik dan juga melalui murid-murid yang dipilih. Bahkan sebelum Yesus datang juga sudah ada Yohanes Pembaptis yang memberitakan tentang dia yang akan datang. Tetapi mereka tidak juga bisa berubah. Mereka tidak bertobat. Mereka sedang dekat dengan sumber kehidupan itu. Mereka sedang bersama-sama dengan sumber kehidupan itu, tapi mereka masih sedang mencari-cari. Itu sama seperti seseorang tadi, dia kehausan padahal dia sedang berada dekat dengan sumber air. Oleh karena itulah Tuhan Yesus mengecam mereka. Mengapa kamu tidak mengubah? Mengapa kamu tidak bertobat padahal kamu sudah hidup dengan saya, sudah melihat banyak yang Tuhan lakukan secara khusus di Korazim dan Betsaida di sini di daerah Kapernaum itu.
Mereka melihat sendiri, mereka senang mengikuti Yesus ketika melakukan mujizat-mujizat. Bahkan mereka meminta tanda lagi, berikan lagi mujizat itu. Tapi mereka melihat itu hanya sebagai sebuah pertunjukan yang tidak mengubah kehidupan mereka. Itulah saudara-saudari Tuhan Yesus makanya menegur mereka dalam firman Tuhan pagi ini. Lalu Tuhan Yesus membandingkan Korazim dan Betsaida itu dengan kota Tirus dan Sidon di perjanjian lama. Saudara-saudari terkasih, kota Tirus dan Sidon di perjanjian lama adalah sebuah lambang kemegahan. Adalah kota yang megah, yang kokoh. Lalu dengan mereka, dengan kepemilikan mereka semua itu, mereka menjadi sombong. Makanya Tuhan menegur mereka juga. Di Yesaya 23 ayat 9 Tuhan katakan dia menghancurkan Tirus dan Sidon untuk mematahkan kesombongan mereka. Nah, lalu kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba memunculkan perbandingan kedua kota ini? Tuhan Yesus katakan, sekalipun Tirus dan Sidon itu adalah kota yang jahat, kota yang sombong itu, tapi seandainya mereka seperti kamu, wahai Korazim dan juga Betsaida, punya kesempatan melihat mujizat-mujizat yang kulakukan seperti saat ini, mereka sudah bertobat dan berkabung. Artinya yang jahat saja, yang di luar sana saja mau bertobat dan berkabung ketika mendengar dan melihat mujizat. Lalu kenapa dengan kamu, wahai Betsaida dan Korazim? Kenapa kamu tidak bertobat? Itulah saudara yang ditegur oleh Tuhan Yesus di sini. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudari terkasih? Kita pun mari melihat kepada diri kita, seberapa banyaknya kita sudah belajar tentang firman Tuhan, seberapa banyaknya kita telah mendengarkan firman Tuhan, apakah itu sudah mengubah kehidupan kita? Apakah kita sudah bertobat dari pola hidup kita yang tidak baik itu ketika kita sudah belajar banyak firman Tuhan? Dari kecil mungkin kita sudah mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Atau jangan-jangan seperti Betsaida dan Korazim ini justru tidak mengubah pola hidup kita kepada arah yang lebih baik. Mungkin sudah ada yang mencapai umur 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun mendengar firman Tuhan, tetapi hidupnya begitu-begitu saja. Karena apa? Karena ketidakterbukaan hati kita terhadap firman itu. Karena sesungguhnya dia akan mengubahkan kehidupan orang yang memang mau menerimanya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menghidupi firman Tuhan, karena lewat itulah kita berkenalan, lewat itulah kita mengenal Yesus. Mari kita hidupi firman-firman yang kita dengarkan setiap hari, setiap minggu, bahkan kita baca sendiri juga, supaya kita tidak seperti Korazim dan Betsaida ini celaka, padahal hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dimampukan berubah dan bertobat lewat pembelajaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di gereja, di keluarga, ataupun kita baca secara pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.